Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih banyak diberikan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu serta kesempatan, sehingga kita bisa hadir dalam acara rutin kita yang setiap satu pekan kita adakan satu kali di Masjid Jami' Haruniah. Mudah-mudahan menambah timbangan amal kita menuju surganya Allah nanti. Salawat teriring salam tentunya tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya, beserta pengikut-pengikutnya yang masih istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong sebagai umat beliau sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang kami hormati Ibu Ketua Pengajian Taklim Quran Haruniah yang dirahmati Allah, dan yang kami banggakan jamaah Taklim Quran Haruniah yang dimuliakan Allah, dan pemirsa di rumah yang saya hormati dan saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, seperti biasa kajian kita setiap subuh Sabtu. Pada kali ini kita akan membawakan tema dengan judul berbondong-bondong masuk Islam, dan kajian tentang surah An-Nasr yang insya Allah akan dibawakan oleh ustazah kita, yaitu Hajah Iva Laila SAG SHMH. Namun sebelum kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh beliau nanti, terlebih dahulu kita dengarkan dulu lantunan sholawat dengan judul Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan lagu Tiara versi sholawat dari kelompok Hidayatul Sholihin Kelurahan Tanjung Hilir. Kepada kelompok Hidayatul Sholihin dengan hormat disilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Salli wa sallim ala al-muallim. Salli wa sallim ala al-muallim. Ahmad Muhammad ya Sidi khairil bariyah. Ahmad Muhammad ya Sidi khairil bariyah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wa salami
Hadhil Madinah fiha nabina, hazihil Madinah fiha nabina, fiha Abu Zahra ya Sidi khairil bariyah, fiha Abu Zahra ya Sidi khairil bariyah. Alhamdulillah wa syukru lillah, alhamdulillah wa syukru lillah, azka salati wa salami li rasulillah, azka salati wa salami li rasulillah. Kita terkadang lupa mentaati perintahnya, kita dibuat sibuk oleh urusan dunia. Engkau jauh meniti puncak urusan dunia yang menjanjikan hidup sempurna, tapi kau lalai tunduk dengan harta dekat neraka. Kita terkadang lupa mentaati perintahnya, kita dibuat sibuk oleh urusan dunia. Engkau jauh meniti puncak urusan dunia yang menjanjikan hidup sempurna, tapi engkau lalai tunduk dengan harta dekat neraka. Jika kau bertemu ajalmu nanti, berlumpur dosa dan maksiat di dunia ini, di penjara terkurung dalam bumi, hanya bertemankan sepi, bisakah kau menghindari siksa kubur yang amat pedih? Kita terkadang lupa menetapi perintahnya, kita dibuat sibuk oleh urusan dunia. Engkau jauh meniti puncak urusan dunia yang menjanjikan hidup sempurna, tapi engkau lalai tunduk dengan harta dekat neraka. Jika engkau sibuk dengan dunia, tersesat hidup di petunjuk jalan surganya, di akhirat semua tiada guna, hanya amal-amal ibadah. Bisakah kau mengharapkan ke surga hanya dengan dunia? Kita terkadang lupa mentaati perintahnya, kita dibuat sibuk oleh urusan dunia. Engkau jauh meniti puncak urusan dunia yang menjanjikan hidup sempurna, tapi kau lalai tunduk dengan harta dekat neraka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Ya, alhamdulillah demikian tadi lantunan salawat yang disampaikan dari kelompok Majelis Taklim Hidayatus Sholihin. Semoga kita ambil maknanya ya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan acara kita yang sebenarnya, yang sesungguhnya acara inti, yaitu tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Iva Laila SAG SHMH. Insya Allah beliau akan menyampaikan bagaimana Islam berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Kepada Ustazah dengan hormat disilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan inayahnya. Kita dimudahkan oleh Allah melangkah di majlis ilmu, majlis yang mulia, guna mendekatkan diri taqarrub ilallah melalui ilmu. Jadi Allah kita dekati dengan ibadah dan juga kita dekati dengan ilmu. Nah, hari ini kita mendekati atau mendekatkan diri kepada Allah dan agama Allah melalui kajian ilmu. Dan insya Allah ibu-ibu salehah akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah juga berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan menaikkan derajat ibu-ibu ini, akan dimuliakan oleh Allah. Ya, di akhirat juga di dunia beberapa derajat lebih tinggi, yaitu dengan ilman dan dengan ilmu. Insyaallah dilengkapi dengan amal soleh. Jadi kalau mau naik derajatnya, cintailah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ibadah. Dan insyaallah dalam majlis ilmu itu kita juga berjuang untuk mendapatkan walaupun hanya satu kalimat. Jadi ibu capek-capek kemana-mana itu lillahi ta'ala, bercapek-capeknya itu, tapi tetap diambil satu atau dua kalimat yang menjadi kunci, kata kunci dalam setiap pertemuan-pertemuan yang ibu-ibu hadiri. Maka setidaknya dalam kesempatan ini tadi terima kasih Ibu Moderator sudah mengawali pertemuan kita dengan lantunan pembuka, kalimat pembuka, yaitu kita mengatakan judul kita tadi adalah berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian juga diikuti dengan sholawat dan lantunan lagu-lagu yang juga ibu perlu ketahui juga ya, ada lagu-lagu itu bukan sholawat juga. Jadi bukan semua lantunan itu sholawat, jangan keliru ya. Yang salawat itu yang mana? Ya yang ada kata-kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau ada motivasi untuk menyeru kepada Allah, menyeru kepada bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti jangan salah, di YouTube itu macam-macam gak lagu Arab. Ada lagu Arab cinta-cinta, ibu bilang ini lantunan salawat, salah pula. Jadi untuk lebih cermatnya kalau lantunan-lantunan Arab, karena saya juga suka dengan lantunan-lantunan salawat dan lagu-lagu Arab itu. Di samping memperkuat bahasa ya, kemudian juga itu dilihat artinya. Kalau itu misalnya tentang cinta, jangan ibu bilang salawat. Dia kata anta salawat, bukan engkau begitu kejam, rupanya dia sedang marah dengan pasangannya ya. Nah, jadi jangan semuanya dibilang salawat ya. Bahwa kita misalnya ingin belajar bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dengan media yang bermacam-macam, tafadhalna la ba'sa ya, silakan. Misalnya dengan media Al-Quran, dengan media hadis, dengan media film, dengan media lagu, silakan saja.
Yang kita muliakan seluruh jamaah dan terima kasih kru TV yang tetap setia mendampingi kita. Mudah-mudahan rahmat, hidayah dan berkah selalu dicurahkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bukan hanya ustadz atau ustazah, tapi dakwah ini didukung oleh banyak pihak. Nah, termasuklah kawan-kawan kita nih, kameramen dan juga ibu-ibu semuanya nih. Tanpa ibu-ibu nih apalah arti saya nih kan? Apalah arti kita nih. Tapi insya Allah dakwah tetap berjalan. Dakwah bisa dilaksanakan dengan jumlah orang yang banyak, bisa dengan jumlah orang yang sedikit, bahkan dakwah bisa dilaksanakan tanpa orang, maksudnya tanpa pendengar, yaitu melalui misalnya media sosial, orangnya tidak kelihatan. Jadi kita dakwah atau misalnya ceramah Ustaz Somad itu ditonton oleh 5 juta orang gitu kan, orangnya tidak nampak, yaitu melalui YouTube dan sebagainya. Ya, terima kasih Bu Jum juga ya, udah tadi mimpin, mudah-mudahan tetap setia bersama kita, ibu-ibu yang lain juga ya. Ada Ibu Ramlah juga, Masya Allah, ahlan wa sahlan, ahlan bik, selamat datang. Hari ini kita akan membahas ya, Ibu Sahrum juga, bukan Bu Sahrum, Bu Martini. Tentang judul berbondong-bondong masuk Islam. Keren ya judulnya. Apakah situasi ini seperti itu ya? Tapi bukan sesungguhnya yang mau saya bahas ini adalah surah Al-Fat, yaitu surah ke-110, dan saya hubungkan, saya selalu begitu Bu, pelajari Al-Quran, pelajari Rasulullah, dan kita lihat konteks kehidupan sekarang. Jadi kita bisa menarik pelajaran-pelajaran berharga dari segala sesuatu yang kita pelajari. Ibu-ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, tadi dalam surah Al-Fat ini berapa ayat Bu? Surah yang paling pendek kayaknya Ibu ya. Berapa jumlah surah ayat dalam surah Al-Fat nih Bu? Tadi itu hanya 3 ya. Apalagi yang 3 Bu? Yang 3 ayat ya. Surah apa yang 3 ayat Bu? Inna Al-Kautsar ya, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, saingannya ini. Tapi ini agak panjang sedikit ya. Maksudnya kalimatnya agak panjang. Idza ja bismillahirrahmanirrahim. Coba kita baca sama-sama, Bu. 1 surah An-Nasr Bu, surah ke 110 kita. Idza ja An-Nasr. Hafal kan Bu ya? Insyaallah ya. Di pengajian kita udah sering ngapalkan surah-surah pendek. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا Sadaqallahul azim. Ya, konon dalam kajian itu memang kita nggak boleh lepas dari ayat-ayat, hadis-hadis ya, ataupun misalnya pandangan-pandangan ulama-ulama terkemuka tentang ayat-ayat dan hadis, karena ayat itu adalah sumber hukum. Jadi kalau kita bicara kemana-mana, balik kita mesti tempat kembali kita ke firman Allah atau ayat-ayat Allah atau hadis. Jadi nggak boleh lepas konteksnya, karena itu sumber hukum yang utama dan pertama. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat artinya dulu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dikatakan surah An-Nasr tadi ya. An-Nasr itu artinya pertolongan. Ada juga yang mengartikan kemenangan. Surah Al-Fatnya artinya surah An-Nasr ini artinya pertolongan atau kemenangan. Jadi ada 2 nanti kita lihat. Surahnya pendek, tapi kita hari ini dapatkan ilmu yang banyak dari surah yang pendek ini, insya Allah. Apabila telah datang, idza jaa itu telah datang. Idza apabila nasrullah, pertolongan Allah, wal fath dan kemenangan. Atau juga dikatakan terbuka, karena ini terkait dengan
dakwah Rasulullah yang begitu panjang, kurang lebih 23 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau lebih singkatnya 23 tahun. Jadi perjalanan yang cukup panjang dakwah Rasulullah. Jadi setiap awal pasti ada akhir. Jadi karena ini memang rancangan Allah Subhanahu wa taala tentang dakwah agama Allah ini, penyebaran Islam di Arab itu adalah objek, ya. Jadi bukan agama Islam itu berasal dari Arab, tapi Arab adalah objek turunnya dakwah Islam pertama. Jadi kalau dibilang Islam itu dari Arab, Islam itu dari Arab, Islam itu dari Allah, jangan salah ya. Tapi Nabi Muhammad dan kawasan dakwah yang utamanya itu adalah kawasan Arab. Nah, itu yang kita sedikit luruskan. Kemudian dalam 22 tahun lebih atau lebih kurang 23 tahun itu, akhirnya surah ini menceritakan wara'aitan nas, ya, dan kamu lihat yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia itu berbondong-bondong masuk Islam, Masya Allah, ya. Tadinya itu kita sebagaimana dalam sirah itu kita pelajari banyak sekali pertentangan, perlawanan, ya, tipu menipu, ancaman, bahkan banyaknya syuhada-syuhada yang bersimbah darah untuk menegakkan agama Allah ini. Tapi endingnya, ya, happy, endingnya bahagia, ya. Jadi kita nggak lihat ada orang yang berjuang melihat hasilnya, ada juga orang yang berjuang tidak melihat hasilnya. Misalnya Indonesia ini kan merdeka, ya, lebih dari 70 tahun lebih kan. Yang berjuang bersimbah darah mati tidak melihat tentang Indonesia ini, tapi justru yang menikmatinya kita nih, enggak, anak cucu kita ke depan. Nah, begitupun dengan Islam, ya, yang memperjuangkannya adalah orang-orang yang para pahlawan, para syuhada gitu, para sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Rasul, ya. Kemudian kaum muslimin muslimat ketika itu ada di antara mereka melihat kemenangan itu, yaitu dengan terbukanya Fathul Mekah, terbukanya kota Mekah dan berbondong-bondongnya. Afwaja itu adalah berbondong-bondong. Jadi manusia kalian lihat yadkhuluna fi dinillah, masuk ke agama Allah tuh secara bergelomboran, beramai-ramai, bukan satu-satu lagi. Kenapa? Ya karena kekuasaan sudah di tangan orang Islam, karena kekuasaan sudah sudah ditaklukkan kota Mekah itu, ya, sehingga orang-orang masuk Islam itu sudah merasa aman, tidak ada ancaman, tidak ada tekanan, tidak akan ada bahaya. Jadi masuk Islam menjadi masuk ke dalam agama orang-orang mayoritas, atau Rasulullah SAW lah sebagai pemimpin presidennya ketika itu gitu. Jadi masuk Islam adalah sebuah tren, masuk Islam adalah sebuah kebanggaan, masuk Islam adalah sebuah yang diikuti, ya, yang diikuti oleh banyak orang, sesuatu yang dibanggakan masuk Islam. Jadi ya kalau udah kayak gitu, ya orang tidak ada masalah, ramai-ramai. Yang berat ini kan di awal-awal, ya, ketika dirintis oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah surah Al-Fath. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, maka sucikanlah Allah. Jadi kemenangan itu walaupun kita yang berusaha, walaupun kita berikhtiar, ya, walaupun kita yang berjuang, tapi kalau diberikan kemenangan itu jangan jangan sombong. Ini semuanya karena aku. Enggak mungkin, Bu. Contoh kecil aja, misalnya ini kita di Harunia ini. Itu enggak mungkin hanya satu orang. Walaupun misalnya ide besarnya itu ada almarhum Haji Bapak saya Muhammad Yunus Mohan, tapi banyak orang yang terlibat dalam mendukung dakwah dalam bidang pendidikan. Misalnya muncullah SD belakangan, muncullah pondok pengajian, muncullah SMP, muncullah SD, SMA, TK juga, TK dulu, ya, TK setelah saya juga lupa sejarahnya itu, ya, karena ini kebetulan Bang Iskandar ini sedang meneliti Harunia. Jadi beberapa tulisan tentang Harunia itu alhamdulillah sudah bisa di searching di Google, ya. Nanti saya minta juga apa yang diteliti ini nanti bisa disiarkan, ya, entah di Google, entah di media sosial, ya, yang nanti membantu orang-orang pengen meneliti berikutnya tentang Harunia. Dia punya referensi. Kemarin juga ada yang baru wisuda, itu juga dibantu melalui penelitian tentang Harunia. Nah, jadi Harunia ini tumbuh insya Allah, sebagaimana juga Rasulullah tadi berdakwah itu banyak pihak yang membantu, banyak pihak yang terlibat, dan kita bersyukur kepada Allah. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak, bahkan ada yang meninggal. Ada misalnya orang yang menyerahkan tanah, menyerahkan bantuan. Dulu saya ingat namanya
di Harunia ini Ustadz Asfiak Mahyus, kita nggak boleh melupakan orang-orang yang berjasa ya. Nah, jadi orang yang berjasa. Kalau kesalahan orang itu kita lupakan Bu, jangan itu terus kita leter kan, nanti ketemu itu age, besok itu age, tahun depan itu age. Kalau kesalahan orang itu kita lupakan dan kita maafkan. Tapi kalau kebaikan orang jangan, kebaikan orang itu kita ingat-ingat, tidak boleh dilupakan. Kalau bisa kita balas lebih baik. Nah gitu Bu, ini adabnya. Nah karena juga begitu dalam perjuangan di Harunia begitu banyak orang. Jadi Pak Asfiak Mahyus tadi ngapa? Pak Asfiak Mahyus ini orang kaya, udah meninggal beliau berasal dari Sambas, yang kehadirannya itu sangat tepat ketika sedang merintis pengembangan ini. Almarhum Bapak itu selalu ada teman-teman orang berduit yang istilahnya membantu. Jadi Bapak almarhum itu berjuang di di agamanya, tapi support dana itu banyak pihak yang bantu. Nah, termasuklah misalnya yang belakangan terakhir itu ada namanya keluarga Mak Yong ini, Bapak Said Kafi misalnya. Itu sangat konsentrasi, sangat perhatian gitu. Nah, jadi begitu Bu. Jadi dakwah agama Allah ini wajib dibantu oleh semua pihak, nggak boleh dibiarkan. Tidak boleh saya nih dibiarkan di majelis taklim ini tidak ada yang peduli gitu, dibantu semuanya. Apa yang bisa dibantu, minimal dibantu kehadiran, minimal dibantu apalah 1.000 2.000, atau dibantu dukung, dibantu mengajak, dibantu doa minimalnya enggak. Nah gitu. Jadi dakwah agama Allah ini silakan di mana-mana karena Rasulullah SAW sudah selesai. Rasulullah SAW sudah membuka jalan yang pertama melalui perintah Allah untuk mendakwahkan agama Allah, sudah sukses dengan turunnya surah An-Nasr ini, pertolongan Allah ini. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ya. Kalian pujilah Allah ketika kalian sukses, ketika Islam sudah berkembang pesat di kota Mekah dan ke Madinah serta kawasan-kawasan Arab lainnya, maka pujilah Allah. Itu bukan semata-mata ikhtiar kalian, tetapi lebih besar adalah pertolongan Allah. Kalau menyadari begini nih Bu, apa gunanya Bu? Supaya kita mengikis yang namanya kesombongan, takjub dan bangga diri. Takjub itu apa Bu? GR, bangga ini sih semuanya karena aku nih, karena aku hebat nih, karena aku ini pintar, karena aku ini banyak relasi. Gitu. Dengan memuji Allah itu mengikis itu. Kita syukuri aja apa yang Allah berikan pada kita. Alhamdulillah bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi jangan suka membangga-banggakan diri. Allah tidak suka Bu. Nah, nanti kalau kita suka bangga-bangga diri, nanti dengan sendirinya kena turunkan juga. Ada sebabnya. Ada orang nanti nurunkan kita ya, atau ada komentar yang menurunkan kita kalau kita suka membangga-banggakan diri. Biasa-biasa. Tapi kalau bersyukur namanya tahadduts bin ni'mat boleh ya, fi dinillahi afwaja. Jadi berbondong-bondong itu tadi ya, dan kita mensyukuri itu sebagai pertolongan Allah. Kemudian wastaghfir, mohonkanlah ampun kepada Allah. Jadi kita legowo, lapang dada, mohonkan ampun. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah dendam dengan orang-orang yang mengancam, dengan orang-orang yang memusuhi. Setelah Islam diterima, Nabi Muhammad maafkan semua. Nah begitulah kita contoh sifat Nabi Muhammad SAW. Allah saja mengampunkan semua dosa-dosa ya, Allah ampunkan. Nah kita meniru apa yang Allah contohkan itu, kita juga begitu. Kita lapangkan hati terhadap orang-orang yang pernah salah dengan kita maafkan semuanya. Tadi pesan saya, lupakan semua kesalahan orang ya, maksudnya kita jangan mengingat-ingat itu, tapi ingat-ingat apa yang baikan orang. Kalau bisa kita berniat, kalau belum bisa kita lewat di tempatnya. Ya Allah, dulu keluarga ini suka nolong saya, bagaimana ya saya nak balas tolong ya Allah, ingatkan suatu hari nanti saya bisa berbuat baik kepada keluarga ini gitu Bu. Nah itu innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah penerima taubat. Dan kita juga begitu meniru sifat Allah, yaitu pemaaf. Ibu-ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua stressing atau penekanan dari surah ini. Pertama, untuk menceritakan akhir dari sebuah perjuangan adalah kemenangan. Nah, kita juga orang beriman gitu. Kemenangan kita di mana, Bu? Berjuang udah capek tiap hari sholat 5 waktu, tambah sholat sunat, ngaji tak berhenti, sedekah begini, silaturahim. Di mana kemenangan kita kelak, Bu? Ayo Bu. Iya benar, kita di akhirat dijanjikan Allah kita akan menjadi orang-orang penghuni
Surga. Insya Allah itu kemenangan hakiki kita gitu. Karena dunia ini kan kita sebentar lagi Bu. Kalau kita nih udah 60 nih, ya Allah tak berapa tahun lagi ya. Nah, jadi kemenangan hakiki kita di akhirat, tapi kita tetap senang menjalani ini semua. Nah, kemenangan dunia ya tentu kita akan diberikan Allah ketenangan, as-sakinah. Ya, Allah menurunkan ketenangan, ketentraman. Ini ketenangan ini mahal Bu. Ini saya lihat Ibu nih dari semuanya nih tenang-tenang wajahnya. Di barat sana Bu, orang itu banyak gelisah, duit banyak, makanan banyak, rumah ada, tapi hati tidak tenang. Nah, jadi tenang itu di mana? Tenang itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu ya, yang paling utamanya Allah beri ketenangan. Nah, dari ketenangan ini bisa menggerakkan kita melakukan sesuatu, bisa berpikir, bisa bertindak, bisa berpendapat, bisa berbagi dan sebagainya. Itu pula alasan dari ibunya Ustadz Firdaus ya, seorang penceramah dari Malaysia, orang Cina ya, itu masuk Islam. Ngapa? Sederhana aja. Kadang-kadang alasan kalau intelektual nih masuk Islam nih alasannya berat-berat, mengkaji bertahun-tahun belum masuk Islam. Si Rocky Gerung itu udah ngakuin Islam itu bagus, Islam itu, tapi sampai hari ini belum bisa masuk Islam dia. Udah ceramah agak dia maulud kemarin tuh. Pada degil Bu orang Islam tuh ngundang orang bukan Islam ceramah ya, karena akrabnya tadi. Tapi sampai hari ini belum masuk Islam. Tapi ada orang masuk Islam yang alasannya sederhana aja. Jadi ibu-ibunya nih namanya ibunya Ustadz Firdaus. Jadi anaknya udah masuk Islam dulu, ya dia belum. Ya jadi dia masuk Islam apa alasannya? Saya kok ini kata dia, lihat orang-orang Islam tuh ibu-ibunya, dia kan karena ibu-ibu jadi temennya ibu-ibu ya. Saya lihat mak-mak orang Islam tuh kata dia, tak ada berduit, tak ada puluh, tidak ada juga harta, tidak punya mobil, tidak punya rumah mewah. Tapi aku lihat dia ya tenang gitu. Aku lihat dia ya sabar ya. Ngapa ya? Aku kok tak ada ya katanya gitu. Jadi tenang. Ibu-ibu yang ahli ibadah, ahli Quran, ahli zikir itu Allah berikan kelebihan yaitu berupa ketenangan. Itu mahal Bu. Orang nak tenang nih makan obat segala macam kan? Ibu makan obat enggak? Alhamdulillah. Dan terakhir ini juga ada seorang apoteker dari Singkawang ya, apoteker, nanti Ibu searching di YouTube ya, juga masuk Islam. Nah, banyak Bu. Dan sekarang saya ngomong tentang kekinian ya. Jadi berbondong-bondong masuk Islam di dalam surah ke 110 tadi, surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini juga nama tim sepak bola Bu. Nah, ini kan yang kekinian saya bilang. Kita belajar tadi asbabun nuzul, sebab turun, hikmah. 2 tadi ya, kalau pertolongan Allah setelah 23 tahun berjuang. Yang kedua itu tanda-tanda. Kalau udah menang berarti Nabi Muhammad bakal wafat. Nah, itu orang pintar membacanya tuh. Jadi dia bilang ini tugas saya udah selesai, kata Nabi Muhammad memanggil putrinya. Apa? Bahwa saya sudah selesai tugas saya, berarti Allah akan memanggil beliau, akan mewafatkan. Jadi menangislah putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Lalu kata Rasulullah, tenang wahai anandaku tersayang, di antara keluarga engkaulah anakku yang terlebih dahulu akan menyusul. Jadi udah ada tanda-tanda. Bagi kita kematian rahasia, bagi Nabi Muhammad itu udah tanda-tanda. Bagi sahabat juga sebenarnya rahasia, tapi orang pintar membaca tanda. Ketika udah jaya, segala terbuka, udah sukses, ya berarti udah selesai kan tugas Nabi Muhammad. Nah, berarti itu tanda-tanda, tidak lama lagi Rasulullah setelah itu benar dipanggil atau diwafatkan oleh Allah SWT. Kemudian dari kalangan keluarga itu adalah Fatimah ya. Nah, itu juga membuktikan bahwa apa yang dikatakan Allah ya tentang surah An-Nasr ini adalah benar, dua-duanya benar. Satu apa? Islam diterima, Mekah terbuka, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya kan? Jadi benar apa Al-Qur'an itu diantaranya berbicara tentang kebenaran. Yang kedua, prediksi-prediksi sesuatu yang belum terjadi itu benar terjadi. Kalau orang tidak ada ilmu atau ilmu perdukunan namanya ramalan. Tapi kalau ini adalah nubuat, pandangan, prediksi apa yang belum terjadi diperkirakan terjadi dan benar-benar terjadi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, itulah tentang surah An-Nasr. Setidaknya ada 2 itu ya pokok penting yang perlu kita ambil pelajaran. Yang tidak berjuang juga mendapatkan
banyak juga dari yang tidak berjuang. Jadi orang berhasil itu yang berjuang mendapatkan hasilnya, mendapatkan pahalanya, yang tidak berjuang mendapatkan. Tapi yang berjuang dan terlibat tentulah kebaikannya lebih besar dan lebih banyak. Ya, macam ibu-ibu nih berjuang mendapatkan ilmu, ibu sendiri merasakan ada satu. Nah, seperti tadi saya pesankan minimal ada 1 atau 2 kalimat dalam setiap sesi yang ibu ikut tuh ibu dapat pelajari, pegang kuat-kuat. Walaupun tidak merekam, tidak mencatat, tidak apa, minimal ditangkap dengan hati, atau paling tidak semangat keilmuan, semangat keimanan itu terpatri di dalam jiwa kita yang paling dalam. Kemudian surah An-Nasr ini juga tadi saya udah nyebut bola ya. Kemarin Piala Dunia udah. Menjadi tim sepak bola. Nah, tim sepak bola di mana, Bu? Di Arab. Apa Bu Ipan yang ngomong sepak bola? Enggak, saya suka nih kaitkan dengan agama. Ibu nih mabuk agama. Benar, saya mabuk agama karena memang Allah mengatakan udkhulu fis-silmi kaffah. Apa Bu? Udkhulu fis-silmi kaffah. Apa artinya? Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara total, secara holistik. Jadi semua fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ini bisa kita ambil. Jadi ceritanya orang bukan Islam ditarik di sana, Bu. Siapa namanya? Ini adik-adik ini pasti tahu nih, ditarik di tim An-Nasr nih. Siapa namanya? Ronaldo, Bu. Apa nih hubungannya? Sangat, Bu. Saya pemerhati soal-soal itu terkait dakwah. Ronaldo nih, Bu, kaya raya tapi tidak kawin, pemain bola top. Mudah-mudahan dia masuk di An-Nasr ini. Gaji dia, Bu, 3 triliun per tahun. Pernah enggak nengok duit segitu, Bu? Sama lah, Bu. Sekali kalau 1 bulan itu 265 ke 67 miliar, Bu, gajinya tuh, Bu. Ya Allah, Bu, bola tuh, Bu, macam gitu gaji, Bu. Nah, enggak tahu kita dunia ini ya terbalik-balik. Nah, jadi dengan masuknya itu apa, Bu? Mudah-mudahan saya doa, Bu, ibu doakan, Bu, kalau dia ini masuk Islam, Bu, karena nanti kan otomatis teman-temannya tuh Islam. Kalau dia masuk Islam itu ya, followernya An-Nasr ini baru 6.000 atau 600.000, Bu. Setelah masuknya budak nih, Bu, Bang Dodo nih, Bu, jadi berapa, Bu? Jadi kemarin itu aja tuh udah di atas 5 juta pengikutnya itu, pengikut dari tim An-Nasr ini. Nah, kalau saya membaca ini peluang dakwah, doakan terus dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, bola nih, Bu, aneh, Bu, bola nih jadi agama, Bu, di Argentina dan negara-negara. Jadi orang kan banyak tak kenal agama nih, surah Al-Fat ke surah An-Nasr ke surah Al-Ikhlas, enggak tahu, Bu, yang dia tahunya bola. Jadi bola nih jadi agama bagi dia. Nah, kalau sempat dia nih masuk Islam, bayangkan, Bu, betapa pengaruhnya dalam dakwah bisa jadi. Karena setiap 100 tahun, Bu, ya, insya Allah tahun 2024 ini genap usia runtuhnya khilafah Islamiyah itu 100 tahun, ya, 100 tahun. Jadi maksudnya masa kejayaan Islam itu udah 100 tahun kemarin. Sejak runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki, ya, di kerajaan Ottoman itu udah 100 tahun di 2024 ini. Maka nanti sejarahnya akan dipergilirkan kembali sebagaimana Islam pernah jaya, ya, di zaman Rasulullah, kemudian di khilafah Islamiyah Turki. Nah, terpuruknya udah 100 tahun. Pas 2024 ini 100 tahun, insya Allah Islam pula, Bu, gantikan, Bu. Sejarah tuh gitu, Bu. Sejarah itu gini, apa, ganti-gantian ya. Tapi ada faktor-faktor penyebabnya. Kalau di kalangan Islam, kalau Islam tetap bagus, Bu. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Yang bermasalah nih umatnya. Ibu bedakan antara Islam dan umat Islam. Kok yang bodoh bale itu siapa? Apakah Islam atau umatnya? Islam tidak pernah bodoh. Yang Islamnya tetap bagus, ya. Umatnya ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang kaya, ada yang miskin. Bukan Islamnya sebagai sebuah ideologi dan sebagai sebuah ajaran dia stabil, tetap tinggi dan tetap hebat. Umatnya nih ada yang peduli, ada yang tak kuasa, ada yang semangat ngaji, ada yang semangat belajar, ada yang semangat sekolah, ada yang tada. Nah itu. Tapi kalau ajarannya tetap the best, ya, tetap tetap baik, tetap unggul. Nah, jadi insya Allah nanti sebagaimana dikatakan waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka di tahun 2024 mulai start dari kemarin sampai hari ini dan sampai seterusnya akan terjadi ramai-ramai orang masuk Islam. Percaya enggak, Bu?
Ini nubuat Rasulullah 100 tahun sekali itu akan terjadi kejayaan Islam kembali, ya, insya Allah. Jadi hari ini hampir setiap hari, bukan di sini Bu, di mana-mana. Kalau Ibu mau tahu, Ibu buka media sosial, namanya di Mualaf Center segala macam itu setiap hari itu ada orang masuk Islam Bu. Dan bahkan waktu Piala Dunia itu ratusan dan efeknya ribuan. Ada satu keluarga. Nah, jadi nanti makin hari ini, besok lagi. Ini bukan kata saya, kata Allah. Kalian akan lihat di akhir zaman 100 tahun ini, 2024 tepat ini, orang masuk Islam bukan lagi satu-satu Bu, tapi ramai-ramai, satu keluarga, satu komunitas, satu ini. Karena udah enggak bisa dipungkiri Bu, siapa lagi yang bisa menyelesaikan, ajaran apa lagi yang bisa menyelesaikan problem dunia ini? Enggak ada Bu. Apa? Coba Ibu lihat komunis ini gimana? Dia merusak, dia membunuh, dia tidak percaya dengan Tuhan. Sedangkan kepercayaan kepada Tuhan, kepada Allah itu adalah kebutuhan manusia. Bagaimana bisa kita bunuh keyakinan kita kepada Allah? Nah, sedangkan komunis itu anti Tuhan, grupnya adalah ateis. Maka yang tidak mau sholat, yang tidak mau ngaji, yang tidak mau peduli dengan agama akan mudah terekrut kepada itu. Tapi kalau dia masuk ke situ, karena itu dia membunuh fitrah dia sebagai manusia, kebutuhan dia untuk bertuhan, kebutuhan dia untuk beragama, itu dibunuh, ya jelas dia akan rusak. Nah, ini kisah nyata Bu. Jadi ada satu keluarga, dia nanamkan kepada anaknya, dia bukan Islam. Dia nanamkan kepada anaknya, kamu jangan membangun hubungan-hubungan dengan orang lain kecuali kalau hubungan itu menguntungkan. Apa nih saya gini-gini nih. Jadi jangan ada hubungan dengan orang kecuali ada fulusnya, ada manfaatnya kau dapat duit. Jangan nolong orang kalau ndak ada duitnya, ndak ada hadiahnya, ndak ada upahnya. Itu ditanamkannya ke anak-anaknya setiap hari. Sampai beberapa anaknya termakanlah omongannya, semangat pokok yang kau hidup tuh cari duit. Duit itu adalah kebahagiaan. Satu sisi ada benarnya, tapi banyak sisi salahnya. Kalau semangat cari duit udah betul. Kemudian jadilah anaknya orang kaya-kaya Bu. Nah, kaya-kaya anaknya, kaya-kaya karena semangat kan, relasi banyak, hubungan banyak. Sampai kaya, lalu si bapaknya yang tukang beri doktrin ini jangan punya hubungan kecuali orang yang memberikan keuntungan, tua dan sakit. Nah, apa kata anaknya bilang? Bapak sekarang sudah tua, bapak sekarang sudah sakit, bapak sekarang sudah jompo, bapak sekarang sudah tidak memberikan manfaat apa-apa bagi kami, kata anaknya Bu. Cukuplah, karena itu adalah balasan dari omongan doktrin yang ditanamkan oleh si bapak. Akhirnya bapaknya disewakan sebuah rumah kos-kosan yang masuk gang jauh terpelesat, ya. Kemudian tinggal sendiri di situ, pembantunya suruh seminggu sekali ngecek si bapaknya. Akhirnya Bu, si bapaknya ini meninggal sendiri. Orang seminggu sekali jadi tengok. Meninggal ini ketahuannya 1 minggu setelah meninggal, jadi udah membusuk. Ya, pas hari datangnya pembantu dia ke situ, bapaknya itu meninggal dan sudah bengkak dan sudah membusuk karena 7 hari. Dia termakan oleh nasihatnya kepada anaknya, nasihat yang berasal dari pikiran sendiri atau budaya sendiri yang bukan berasal dari Allah, ya, yang memutuskan, yang menghilangkan tentang silaturahim, tentang memuliakan orang tua. Nggak ada nasihat-nasihat seperti itu. Kalau kita kan beda. Kalau Islam, coba lihat Islam. Nah, jadi di mana lagi kita mau lihat ajaran yang baik itu? Tidak ada Bu yang melebihi daripada ajaran Islam. Ya, Ibu lihat dari sisi apa aja? Ekonomi misalnya kan, ekonomi kapitalisme yang mengedepankan tentang riba. Itu tidak bakalan. Allah udah bilang kalau kalian praktek riba, kalian menjadi musuhku. Kalian memerangi Allah. Allah memerangi orang-orang yang kita nak merangi Allah apalah daya. Allah berperang kepada orang-orang yang praktek riba, ndak bakalan kaya. Kalau kaya juga tak bakalan tenang. Walaupun kita ngaji banyak, tapi praktek riba itu tetap batin kita nggak tenang karena bercampur antara
Betul sekali, dosa dengan pahala. Jadi kita kembali Bu. Jadi mau tidak mau sekarang orang berbondong-bondong masuk Islam, baik secara pribadi maupun secara keluarga, secara komunitas. Dibuktikan ya, makin banyak orang-orang pintar. Kalau orang pintarnya agak berat Bu, dia masuk Islam Bu. Dia kaji loh bertahun-tahun gitu kan. Ada yang tadi hanya lihat aja, ada yang hanya dengar aja, ada yang dengar azan aja ya. Nah, ini masuk Islam. Dan dahsyatnya lagi Bu, yang masuk Islam ini adalah orang yang gigih berdakwah daripada orang Islam yang awal. Nah, kalau Muhammadiyah sendiri Bu, informasi terakhir, udah habis ke waktunya. Membeli masjid di masjid di luar negeri Bu. Jadi beberapa masjid banyak ditutup Bu, di Amerika, di Eropa, gereja ditutup. Dan gereja-gereja banyak dibeli orang Islam, dijadikan masjid itu Bu, yuk nak tahu Bu. Jadi gereja, saya tanya ke teman, kamu enggak sedih kah? Teman saya tuh juga aktivis gitu ya. Tadak Bu, kata dia. Ngapa? Enggak apa-apa katanya kan, bahwa dakwah agama Kristen itu bukan di gereja, kata dia Bu. Dia enggak mau gak ngakui gitu bah. Nah, jadi udah banyak dibeli Bu, gereja-gereja di Amerika, di Belanda udah pada kosong karena maintenance-nya lebih mahal. Kalau bangunan besar, ada listrik, ada AC, ada perawatan segala macam, orang-orang kerja, itu enggak cukup. Biaya untuk maintenance, untuk merawat itu lebih bagus dijual. Bu Ju mungkin ada duit, boleh beli gereja satu. Banyak diiklankan itu, barang siapa nak beli gereja ya, dan dijual murah. Lelang banyak ya, Bu buka aja. Jadi itu di luar negeri ya, di luar negeri. Karena gini, kalau di luar negeri itu orang tadi banyak jadi ateis. Bukan banyak masuk Islam, banyak jadi ateis, jadi dia tidak perlu ke gereja lagi. Jadi beberapanya ada yang masuk Islam. Orang-orang Islam itu kalau di perantauan dia dakwahnya tinggi. Di sana tuh orang-orang Islam di Amerika itu semangat dakwah dia tinggi, orang-orang Islam itu. Jadi mereka menghimpun dana dari orang-orang Islam yang kaya raya. Itu dibeli gitu Bu. Jadi benarlah insya Allah di 100 tahun berikutnya ini Islam akan diterima sebagai solusi Bu. Ajaran Islam akan diterima sebagai solusi terbaik terhadap seluruh persoalan. Masalah apa aja Islam pasti ada solusinya. Tapi bertanyalah ketanyalah kepada ahli zikra, orang yang berilmu ya. Nah, jadi maksudnya Islam adalah solusi seluruhnya. Misal kalau ekonomi, tanya ke yang ahli ekonomi Islam. Kalau masalah politik, tanya yang ke ahli politik Islam. Kalau masalah misalnya apa gitu ya, tanya kepada orang yang ahlinya. Maka Islam adalah solusi terakhir di antara persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Maka kita perkuat Bu, insyaallah Islam insyaallah akan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, akan berbondong-bondong orang masuk Islam. Lalu tugas kita apa? Tugas Ibu mendoakan saja. Tugas Ibu doakan, dan di mana ada dakwah Ibu ikut, alhamdulillah. Keluarga kita diperkuat Bu. Keluarga kita diperkuat menjadi orang-orang yang cinta dengan agama. Mulai sekarang tema-tema perbincangan di keluarga, tema A, B, C, tapi masukkan tentang Islam, masukkan tentang agama, masukkan tentang dakwah ya. Jadi kalau nanti Islam jaya, kalau nanti Islam insya Allah berkibar, bangkit di seluruh dunia, ya minimal kita juga menjadi orang yang terlibat dan berkontribusi minimal untuk diri kita dan keluarga ya. Mudah-mudahan itu benar-benar insya Allah terjadi sebagaimana janji Allah. Apa yang Allah katakan itu tidak pernah tidak terjadi, pasti Bu. Apa yang diprediksikan oleh Rasulullah SAW terjadi, itu pasti terjadi Bu. Banyak sekali yang sudah dibuktikan ya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari berkibarnya atau terbitnya kejayaan Islam kembali. Amin ya robbal alamin. Ilahuna awalan ilal liqa salam. Kalau ada pertanyaan nanti di luar siaran ini aja. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat terlaksananya dakwah Islam pada kesempatan ini. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya datangnya dari Allah, janganlah kalian ragu-ragu terhadap kebenaran Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh ustazah kita. Semoga bermanfaat buat kita yang hadir di sini dan juga buat keluarga kita yang ada di rumah serta buat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi apa yang beliau sampaikan, yaitu tentang berbondong-bondongnya orang masuk Islam ya. Mudah-mudahan juga di majelis kita ini berbondong-bondong orang ikut ke majelis kita ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah taklim Quran yang kami banggakan. Demikianlah rangkaian acara kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Hajah Ifalaila SAG SHMA yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan kemuliaan, diberikan pangkat derajat yang lebih tinggi dari Allah lagi, dan kita pun dapat bersihkan kesolehan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada kru live streaming. Halo kru. Terima kasih ya. Kemudian juga kepada Bapak Iskandar atau Adik Iskandar ya, yang punya meneliti taklim Quran kami. Nah, mudah-mudahan berhasil ya. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada jamaah taklim Quran yang ada di sini dan juga permisa yang ada di rumah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah SWT. Kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan melafazkan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.